Selamat datang di YouTube channel aku, di Florentina Iwina. Kali ini video yang mau aku ceritakan tentang COVID, karena begitu banyak pertanyaan yang masuk di YouTube aku tentang COVID ini, mulai dari gejala, gimana cara aku bisa akhirnya dapat negatif, kemudian awal cerita aku bisa positif juga akan aku ceritakan di sini. Beberapa waktu lalu juga aku sempat kayak buat Q&A dari Instagram, dan ada beberapa yang masuk. Hanya beberapa pertanyaan lah yang akan aku masukkan di sini dan akan aku jawab secara langsung, karena ternyata memang masih banyak teman-teman yang mereka dapat COVID dan mereka kayak bingung, sempat panik gimana cara keluar dari situ, atau gimana cara mereka untuk bisa survive dari itu, atau olahraga apa aja yang kemarin aku lakukan, atau makanan yang sempat aku makan apa-apa aja. Jadi menurut aku gak ada salahnya kalau topik kali ini aku ceritain tentang beberapa pertanyaan penting mengenai COVID ini. Oke, jadi stay tune terus di channel ini, Florentina Iwina. Oke, namun sebelumnya ya, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Aku ngucapin terima kasih di awal, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe video ini. Aku akan terus sharing informasi tentang COVID kalau memungkinkan. Kemudian juga akan sharing informasi tentang travel, dimana aku memang suka travel. Jadi awal mula YouTube ini datang adalah hobi aku yang travel. Jadi nggak ada salahnya untuk sekalian sharing juga, karena pertama kali aku dapat COVID ini juga dari travel aku dari Philippines ke Indonesia ya. Pas pulang ke Indonesia, akhirnya cek dan akhirnya positif. Itu aku sempat ceritain juga itinerary aku kenapa akhirnya bisa dapat COVID. Itu ada di salah satu video di playlist ini. Aku ada playlist juga tentang COVID, yaitu sebagai OTG COVID. Di situ ada 6 playlist, 7 sama video ini. Aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nanyain di Instagram story, maupun nanyain aku secara langsung, ataupun nanyain di YouTube channel aku. Aku berterima kasih banget kalau kalian udah nonton video ini. Aku juga makasih untuk kalian udah nonton beberapa video yang kemarin akhirnya tembus sampai 20 something views. If I'm not mistaken, let me check first ya. Itu menembus sampai pada hari ini itu 29.350 view. Itu aku upload 13 Oktober 2020. Thank you so much. Terima kasih, aku senang banget berbagi informasi kayak gini. Jadi cukup informatif dan bisa menolong beberapa teman-teman yang paling enggak bisa membuat kalian lega, paling enggak jangan panik, itu aja. So, kali ini back to topic, dimana video ini adalah tentang Q&A atau beberapa pertanyaan kalian yang sering ditanyakan tentang COVID-19.
Pertanyaan pertama ini dari Christophorus. Ito ya, yang kamu konsumsi selama OTG atau selama karantin? Kembali di bulan September ya, September akhir, aku akhirnya tahu kalau aku positif COVID dan aku isolasi mandiri di salah satu hotel di Jakarta. Itu selama 14 hari, yang aku konsumsi itu adalah, yang pasti makannya 3 kali sehari. Dari sarapan, dari makan siang, kemudian dari makan malam. Dan dari setiap sesi ini selalu ada yang namanya protein, sayur, buah, jus, segala macam. Kayaknya udah punya tim khusus untuk nyiapin makanan yang bergizi, yang ada karbonya, ada mineralnya, ada zinc, ada zat besi, segala macam. Jadi kayaknya itu memang sudah dipersiapkan sama tim food and beverage-nya hotel tempat aku tinggal kemarin. So, mostly sih sebenarnya lebih ke makanannya sangat amat bergizi dan sisanya tinggal kondisi mental aja, sisanya tinggal mindset kita aja. Yang penting gimana cara kita mengelola emosi. Oke, itu dia yang aku konsumsi selama karantin. Kamu mau coba vaksinnya? This is interesting. Of course I want. Mau banget. Karena gini, kita tuh divaksin ibarat bayi dapat imunisasi. Terlepas dari apakah ini cuma isu belaka atau ada orang atau beberapa pihak yang mempermainkan isu ini dan mengambil keuntungan dari sini, itu aku nggak mau terlalu ambil pusing. Tapi yang pasti aku cuma mikir, oke, kalaupun misalnya ada vaksinnya, I will try. Bukan I will try, tapi aku harus dapat vaksin itu gitu loh. Kita mungkin kayak orang yang kayak gelombang paling terakhir untuk dapatin vaksin ini. Karena aku dengar yang dapat pertama kali dapat vaksin ini adalah mereka-mereka tenaga kesehatan, kemudian orang tua dan anak-anak gitu loh. Jadi kita yang umurnya mungkin kayak ya 20 something atau 30 something itu mungkin akan dapat yang paling terakhir. It's okay, tetap jaga kesehatan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kalau sudah pernah COVID, apakah harus vaksin lagi, Flo? Mestinya sih iya ya, karena banyak juga kayak spekulasi yang bilang kalau udah pernah positif COVID, udah pasti imun badannya, udah menciptakan imun sendiri, jadi tidak perlu takut untuk positif COVID lagi. Tapi ada banyak sekali kasus yang aku baca atau dari teman-teman aku yang mereka udah pernah positif, akhirnya mereka kena lagi. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Bukan berarti sudah pernah positif lalu nggak perlu vaksin lagi atau mau hidup sebebas-bebasnya travel ke sana kemari tanpa masker. Bukan kayak gitu. Tapi ini lebih ke gimana cara kita untuk menghandle apa sih, kayak jaga kesehatan lagi. Gimana kita untuk bisa aware sama lingkungan sekitar kita untuk nggak terlalu mau kumpul-kumpul sama lingkungan yang terlalu padat gitu kan, menjauhi keramaian gitu-gitu. Jadi menurut aku sih mesti vaksin lagi, karena in the end vaksin itu kayaknya untuk seluruh umat yang ada di dunia, nggak sih? Yes, right. Charvita, when you got positive, did you think that you are gonna die? Enggak sih, sebenarnya waktu aku tahu aku positif, aku nggak mikir aku tuh bakal mati, no. Tapi aku lebih mikir kayak, serius aku positif, dapat dari mana, why gitu kan. Lebih ke stres sih sebenarnya, contagious ya. Ini cepat banget nyebarnya, dari satu nularin ke yang lain, ini tularin ke ini tularin ke ini gitu loh. Jadi kesannya kayak lebih ke tekanan mentalnya aja sih. Memang pada saat itu aku sempat ngerasa nggak bisa nyium apapun, tapi nanti ada pertanyaan tentang itu, nanti akan aku bahas. Tapi aku cuma ngerasa kayak kondisi mental aja yang agak sedikit goyang karena stres banget di situ. Karena balik lagi aku yang biasanya pergi ke sana kemari, extrovert, bertemu dengan siapa aja gitu kan. Tapi ketika ada COVID ini kayak harus benar-benar jaga diri untuk enggak menjangkiti orang dan enggak terjangkitin sama orang gitu loh. Jadi lebih ke ngebangun kebiasaan baru di sebuah kamar hotel yang harus mengisolasi diri aku, kemudian menciptakan kebiasaan baru yang lebih sehat pastinya. Lebih ke situ sih sebenarnya. Thank you for the question kita. Next. Kak, ini aku sekarang OTG COVID lagi isolasi mandiri kali ya. Oke. Kak bisa kasih saran harus ngelakuin apa aja waktu isolasi, Kak? Oke, yang aku lakukan ketika aku isolasi mandiri adalah pertama, 3 hari pertama itu susah banget sih. Sebenarnya 3 hari pertama ketika isolasi itu sepi banget karena kamu sendiri di dalam kamar hotel yang bener-bener sepi. Nonton, kemudian aku akhirnya olahraga jadi benar-benar lebih rutin. Itu kayak sebuah teguran juga sih sebenarnya ya. Sebelumnya sempat bolong-bolong olahraga, tapi pas kena COVID dan isolasi mandiri aku jadi kayak lebih sadar kalau olahraga itu penting banget.
Jadi lebih ke olahraga, kayak lebih ke olahraga tangan sih, karena aku pakai Aqua yang 1, sebutin merek. Jadi pakai Aqua yang 1,5 liter itu buat tangan, jadi buat arm body weight. Kemudian olahraga kayak jalan di tempat gitu-gitu, lari di tempat maksudnya juga. Kemudian kayak yoga kecil-kecilan kayak push up, kemudian kayak plank. Itu lumayan karena ketika aku isolasi mandiri itu anggaplah 2 minggu. 2 minggu ini intensif aku olahraga seperti itu constantly, dan itu langsung ada hasil, apalagi ditopang dengan makanannya sehat, teratur, minum air putih, hangat, gitu-gitu kan. Next, Kak Flow, berapa lama kakak self karantin dan sebelum swab kakak stay di kamar terus ya? Oke, aku self karantin yang bener-bener enggak keluar kamar sama sekali itu ketika tahu kalau aku positif. Siangnya aku tahu aku positif, sorenya aku langsung cari hotel buat self karantin selama 14 hari. Itu bener-bener nggak kemana-mana. Kalau untuk kayak memang mau keluar kamar sebenarnya penting sih, karena in the end kita tuh kayak butuh udara, sirkulasi udara yang sehat, matahari pagi. Jadi kalaupun memang mau keluar, silahkan berjemur pagi-pagi, ataupun mungkin usahakan kayak kita tuh dapat udara yang fresh. Itu cukup membantu.